Jalani perbaikan di sebuah galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau dilaporkan terbakar. 10 pekerja tewas dan 21 lainnya terluka dalam peristiwa ini. Empat jenazah korban kebakaran di Jalan Pademangan Raya, Jakarta Utara telah dievakuasi. Keempat korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari nenek, anak, dan 2 orang cucu. ...182 siswa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Korban berasal dari 3 sekolah di Kecamatan Cisarua. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi penting lainnya dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Saudara, kapal tanker MT Federal 2 terbakar di sebuah galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau. 10 pekerja tewas dan 21 lainnya terluka dalam peristiwa ini. Yang kedua kali, Federal. Kebakaran kapal tanker MT Federal 2 terjadi Rabu pagi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini dilaporkan terdapat 10 pekerja yang meninggal dunia dalam insiden kapal terbakar di Batam itu. Sementara 21 pekerja lain mengalami luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapat penanganan medis di sejumlah rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terbakarnya kapal tanker ini. Baik, jadi kalau misalnya untuk api munculnya dari mana, kita pastinya harus bertanya kepada saksi-saksi yang sedang berada di lokasi terjadinya kebakaran tersebut, dan para korban yang mengalami luka-luka yang masih sadar bisa diajak komunikasi pun belum bisa kita mintai keterangan karena kondisi yang masih belum memungkinkan. Jadi nanti setelah kondisi yang memungkinkan kita langsung akan memintai keterangan terkait dengan informasi-informasi awal mulai terjadinya kebakaran di kapal MT Federal 2 tersebut. Kebakaran kapal tanker MT Federal 2 terjadi di galangan kapal PT ASL Shipyard Tanjung Uncang, Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau. Kapal tanker ini terbakar saat tengah menjalani perbaikan. Ini bukan kali pertama kapal terbakar di daerah ini. Kebakaran juga terjadi di Palmerah, Jakarta Barat. Mes karyawan 2 lantai terbakar diduga akibat korsleting. Rabu siang, asap hitam mengepul dari sebuah bangunan di jalan raya di Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Barat. Bangunan yang dijadikan mes karyawan ini ludes terbakar. Api dengan cepat membakar bangunan itu. Salah seorang karyawan bahkan mengetahui adanya kebakaran dari pengguna jalan yang melintas di warungnya. Api tiba-tiba muncul dari kamar di bagian lantai atas. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna melokalisir kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran. Terus aku bilang, apaan kebakaran? Tak lihat dari sana ternyata api sudah menyambar. Itu kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Listrik atau apa, Bu? Mungkin listrik. Itu di atas bangunan apa, Bu? Ada tingkat 1. Rumah, Bu? Rumah? Iya, terusan sini, terusan bubur. Dihuni oleh berapa orang, Bu, di situ, Bu?
Yang di sini. Ini kebakar, ibu ada di mana? Oh, aku ada di depan lagi bayar nih. Baru tahu dari orang kalau itu ada kebakaran. Ada lewat. Kebakaran itu lewat Marim. Ya, Usaha apa? sini bubur ayam. Belakangnya tempat apa? Tempat untuk itu kesinggahan. Sehingga berarti tempat tinggal karyawan lah Bu ya? Saudara, satu keluarga tewas dalam kebakaran di Jalan Pademangan Raya, Jakarta Utara. Keempat korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari nenek, anak, dan 2 orang cucu. Pasca terjadinya kebakaran di Jalan Raya Pademangan 5, Pademangan Raya, Jakarta Utara, petugas Gulkarmat menemukan 4 jenazah dari reruntuhan bangunan. Keempat korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari nenek Saniah 55 tahun, istri Samiatun 20 tahun, anak Ais 11 tahun, dan anak Udin 2 tahun. Seluruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Diduga keempat korban sedang tertidur lelap saat api membakar tempat tinggal mereka. Sebelumnya, kebakaran menghanguskan 4 bangunan semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Padatnya permukiman membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Dapat beritanya sekitar 03.30 dan ini terbakar ada 4 kios. Ada korban 4 orang. Penyebabnya masih dalam penyelidikan. Tadi dari info yang didapat dari yang bersangkutan yang punya rumah, katanya api berasal dari lantai 2 dari belakang. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran. Polisi mengerahkan tim identifikasi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Disc Joki Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda memenuhi panggilan penyidik terkait laporan kasus dugaan pengancaman yang dilayangkan aktris Erika Karlina di Polda Metro Jaya. DJ Panda hadir di Polda Metro Jaya didampingi oleh penasihat hukumnya Rabu siang. Tak hanya itu, terlihat pula kedua orang tua DJ Panda turut hadir untuk mendampingi DJ Panda menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi terlapor. Sebelum memasuki gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya, DJ Panda mengaku siap diperiksa atas laporan sang mantan kekasih. Ya kalau bisa kan ya semua berakhir baik-baik saja ya. Kita kan nggak mau ada permusuhan apa-apa kan. Bawa bukti apa aja mungkin? Ada bawa bukti nggak? Buktinya kan dari mereka yang melapor. Anda akan terima segala konsekuensinya untuk memberikan apa ya? Ya kita kembalikan aja sifat hukum yang berwenang. Ya. Oke. Thank you. Aksi petugas damkar di Palembang membersihkan tumpahan solar di jalan dengan deterjen jadi sorotan. Informasinya kami hadirkan setelah jeda. Aksi petugas damkar di Palembang membersihkan tumpahan solar di jalan dengan deterjen viral di media sosial. Menurut petugas, langkah itu efektif menghilangkan sisa solar yang bisa membahayakan pengguna jalan. Tarik Kak, tarik. Aksi petugas damkar menyiramkan air deterjen di Jalan Soekarno-Hatta Palembang yang terkena tumpahan solar ramai di media sosial. Banyak warga yang menilai tindakan itu akan membuat jalan semakin licin. Menanggapi hal itu, petugas damkar menyebut penyiraman air deterjen justru efektif menghilangkan bekas tumpahan solar yang dapat membahayakan pengguna jalan. Jalan yang terkena tumpahan solar diperkirakan sepanjang 50 meter. Pembersihan jalan dengan deterjen sempat membuat arus lalu lintas
tersendat karena kebanyakan kendaraan mengurangi kecepatan. Dengan di lokasi itu memang benar solar pelaburan gitu. Kita tembak pakai busa, kita campur unit kita masukin pakai deterjen. Jadi deterjen itu gunanya untuk membersihkan minyak dengan sampai ke bawah-bawahnya. Jadi posisi kalau sudah dibersihkan itu sudah bagus, bersih dan tidak licin. Salah kalau yang mereka menganggap bahwa licin Pak. Waktu penembakan kita pertama jadi waktu pas kita ulang itu langsung bersih tanpa meninggalkan bekas. Saudara, korban longsor dan tanah gerak di Kabupaten Banjarnegara mendapat bantuan rumah unggulan sistem panel instan atau Ruspin dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Konsep Ruspin ini dipilih karena dikenal tahan gempa, praktis, dan efisien. Banjarnegara, kabupaten yang terkenal dengan keindahan alamnya ini dikelilingi dengan perbukitan dan pegunungan. Namun, wilayah dengan penuh keindahan ini juga rawan terhadap bencana longsor dan tanah gerak. Seperti puluhan warga yang ada di Dusun Bawang dan Pringamba serta Dusun Kemiri dan Sipetung, Desa Aribaya, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara yang menjadi korban longsor dan tanah gerak. Memahami apa yang dirasakan warga, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan relokasi ke tempat yang dianggap lebih stabil dan aman dari longsor. Di kawasan relokasi yang berada di Desa Aribaya, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Pemprov Jawa Tengah membangun 29 unit rumah dengan konsep rumah unggulan sistem panel instan atau Ruspin melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Konsep Ruspin ini dipilih karena dikenal sebagai rumah tahan gempa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Budio Dermawan. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di samping memiliki program pembangunan rumah apung sebagai dampak dari bencana rob banjir, kami juga memiliki program untuk melakukan relokasi akibat dampak bencana lainnya, yaitu bencana tanah gerak. Kebetulan di Desa Aribaya, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Di sana kita relokasi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten, ada sejumlah masyarakat 29 KK dan bertempat secara komunal bersama, tidak jauh dari lokasi bencana, tetapi lokasi tersebut sudah dilakukan kajian kegeologian sehingga sudah dapat ditempati sebagai hunian bagi kelanjutan mereka. Lokasi relokasi yang dipilih ini berada sekitar 1 km dari lokasi lama. Namun sudah melalui kajian geologi dengan kontur tanah yang lebih aman dan stabil, sehingga warga tidak lagi merasa was-was akan bencana. Itu terjadi di tahun 2017, tahun 2020. Ini terakumulasi ada 41 warga yang sudah tidak bisa menempati karena rumahnya sudah roboh, akhirnya dibawa ke sini untuk direlokasi. Alhamdulillah di tahun 2025 ini pemerintah daerah memberikan hibah untuk tanahnya dan dari Perkim Provinsi subsidi rumahnya. Salah satu warga penerima manfaat menyatakan senang dan bahagia sudah mendapatkan bantuan rumah dari Pemprov Jateng. Dengan adanya Ruspin ini, ia dan keluarga merasa nyaman dan aman. Senang punya lokasi buat pindah, biar maksudnya kalau ada hujan apa gitu udah nggak takut lagi gitu. Dengan adanya Ruspin ini apa tanggapan Ibu? Awalnya sih kayak nggak percaya kuat, tapi udah dipasang ya percaya bahwa Ruspin itu kuat gitu. Kenapa tidak percaya awalnya? Kan maksudnya kan cuma pakai namanya, iya kan kayak gitu kan belum pernah kan di sini kan belum pernah ada yang kayak gitu, jadinya kayak bekas.
Jadinya kan bata cor gitu kan. Ini kan baru pertama. Jadinya waktu pertama nggak percaya, tapi sekarang udah percaya bahwa Ruspin itu kuat. Makasih buat pemerintah memberikan bantuan buat warga untuk pindahan, jadinya punya tempat buat pindah, tempat yang lebih nyaman. Sementara itu, Ketua Kelompok Masyarakat Darmin Nur Rahmat Sudarsono merasa bersyukur dengan adanya bantuan dari Pemprov berupa Ruspin yang didesain tahan gempa. Dari saya pribadi sebagai Ketua Pokmas, saya ucapkan terima kasih sama Bapak Gubernur yang sudah menyampaikan dan mengasihkan tempat dan rumahnya. Ruspin yang merupakan rumah unggul sistem panel instan ini merupakan teknologi bangunan modern yang dirancang untuk memberikan rumah layak huni dengan cepat dengan konstruksi panel pracetak, sambungan baut dan material yang telah diuji secara teknis. Pertama, dia itu ada ujinya, diuji di Balitbang. Nah, pertama, keduanya hasil ujinya juga ada. Selanjutnya dia ada hak paten, artinya hak paten yang dikeluarkan oleh Balitbang. Masalah-masalah yang sifatnya teknis memang ya kita harus kaitkan dengan Balitbang karena ini produksi hasil penelitian Balitbang. Jadi Ruspin ini sebetulnya dibuat untuk 2 lantai. Dibuat untuk 2 lantai dengan struktur pembesian 8 dan 6. Nah, kalau dihitung secara batang besinya hampir 200 batang per unit rumah. Nah, kalau kubikasinya kurang lebih sekitar 4 kubikan. Relokasi warga ke tempat yang baru agar lebih aman dan nyaman ini sebagai bentuk mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah. Tentunya dengan kolaborasi bersama semua pihak. Kami mewakili pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan juga masyarakat yang terdampak bencana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan baru rumah relokasi bencana. Ini di Desa Aribaya. Hari ini kita berada di Desa Aribaya, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara yang waktu itu terjadi bencana tanah longsor di tahun 2019. Dan alhamdulillah hari ini kita lihat bersama sudah sekitar 80% rumah sudah mulai terbangun dan ini kalau kami lihat luar biasa sekali. Dan sambutan dari masyarakat yang terdampak bencana pun luar biasa. Sangat berterima kasih dan ini bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Dinas Provinsi Jawa Tengah. Lebih dari sekedar pindah lokasi, proyek ini nantinya akan dibangun sebagai kompleks hunian dengan fasilitas yang memadai. Jalan lingkungan bagus, drainase tertata, serta ruang terbuka untuk interaksi warga. Farida Malia, Senat Puji, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. ...182 siswa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Informasi ini kami hadirkan setelah jeda. Pegawai tempat hiburan malam menggeruduk kantor DPRD DKI Jakarta. Mereka menolak peraturan daerah larangan merokok di tempat hiburan malam. Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta menolak pembahasan rancangan peraturan daerah khusus Jakarta tentang kawasan tanpa rokok yang salah satunya adalah tempat hiburan malam. Mereka menilai perda itu berpengaruh langsung terhadap omset serta berdampak pada tutupnya tempat usaha dan PHK massal. Akibat unjuk rasa, arus lalu lintas di Jalan Kebon Sirih menuju Tugu Tani sempat macet.
Ini orang bilang hujan es kayak ini. Ada ini. Warga distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah dihebohkan dengan fenomena hujan es yang terjadi pada Selasa siang. Hujan es terjadi bersamaan dengan hujan deras. Butiran es ini turun bersama air hujan dan menutupi atap rumah serta halaman warga. Menurut warga, hujan es di Intan Jaya sangat jarang terjadi. Rumah warga Desa Kalimaro, Grobogan, Jawa Tengah, porak-poranda akibat diterjang puting beliung. Tak kurang dari 30 rumah juga rusak tertimpa pohon tumbang. Warga kini berharap ada bantuan pemerintah untuk memperbaiki kerusakan rumah akibat angin kencang. Seorang siswa kelas 3 teknik alat berat meninggal dunia tertimpa alat berat. Sebelum kejadian, korban bersama temannya berada di bak truk bermuatan alat berat menuju Gunung Kidul. Saat jalan agak menurun, alat berat bergeser ke depan mengenai korban. Korban dilarikan ke rumah sakit tetapi tidak tertolong. Saudara, ratusan siswa di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat keracunan diduga usai menyantap makan bergizi gratis. Keracunan terjadi di SMPN 1 Cisarua, SMKN 1 Cisarua, dan SDN 1 Garuda. Hingga Rabu pagi, korban keracunan MBG di Kecamatan Cisarua terus berdatangan ke posko penanganan keracunan. Siswa mengalami gejala pusing, mual, muntah, serta lemas. Dari data Dinkes Bandung Barat, total 182 siswa di Kecamatan Cisarua mengalami keracunan. Mereka dirujuk ke RSUD Lembang, Puskesmas Jayagiri, Rumah Sakit Advent, Klinik Pindad, dan Rumah Sakit Karisma. Sampai pagi ini, data resmi yang dari teman-teman Dinkes juga itu di 182 kasus dengan ada penambahan 1 umum, 2 dari siswa SMK dan 2 dari SD. Itu. Sedangkan sisanya dari SMP Negeri 1 Cisarua. Saudara, demikian Indonesia Update hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.